Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di Oma Bal-Balan. Tentu saja bersama saya Miftahul Fahamzah. Sore ini nih, saya bertemu salah satu gelandang juara ini. Salah satu anggota skuad Persebaya waktu juara musim 87-88. Mas Aris Sayangkit. Lama ini nggak pernah ketemu, hilang soalnya dari peredaran di Surabaya dan Jawa Timur. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas. Ini wes udah malam nih. Oh iya. Siap. Kenapa sore Mas? Karena sore itu waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Oh gitu. Ya baik. Lah Mas ini lama sekali hilang ini. Di mana posisinya ini? Ya sejak kita juara dulu itu langsung saya ini sama Bung Yongki ke Jawa Tengah Mas. Dan sejak itu saya putus hubungan dengan teman-teman di Surabaya. Ya mungkin kurang lebih 20-25 tahun lah. Ini baru-baru ini aja saya bisa bergabung dengan mereka di sini. Nah itu sejak udah pensiun lah dari pekerjaan di. Iya, dari pekerjaan. Berarti pekerjaan di bank ya, di Iya. BPD Jateng. Iya betul. Saya itu dulu sama Mas Yongki kan diambil ke Jawa Tengah itu langsung kami dikerjakan di bank. Nah sebetulnya dia punya cerita ada Mas. Setelah kami juara itu BPD Jateng itu kan dirikan Galatama, klub sepak bola. Iya. Lalu misi saya sama Yongki itu sebetulnya ada misi untuk ya minimal memberi rasa ini antara supporter waktu itu kan supporter Jawa Tengah sama Jawa Timur kan tuh musuh bubuyutan itu. Oh iya, gara-gara sepak bola gajah iya, Persebaya itu ya. Betul sekali. Jadi kayaknya saya sama Yongki diambil oleh Bank Jateng, BPD Jateng Galatama itu ada ya selain kita juga mengembangkan karir juga itu ada misi juga sih, misi untuk mendamaikan, artinya menenangkan suasana supporter sepak bola betul. Jadi ya itu akhirnya saya sama Yongki ya kami harus pinang oleh Jawa Tengah ke sana, dimasukkan ke BPD Jateng itu. Tapi Yongki katanya balik ke Surabaya. Ya. Dan sosok Aris Sayangkit iya, kecantol di Jawa Tengah. Sebetulnya ya mungkin Mas Yongki kurang begitu kerasan ya. Kurang kerasannya kenapa? Suasananya beda Mas. Kalau di Surabaya kan kita cuma berlatih dan bertanding. Gitu. Kalau di Semarang, di Jawa Tengah kan ya namanya perusahaan, bank, kita nggak bisa harus bisa bagi waktu antara pekerjaan dan latihan dan bertanding. Dan itu sangat sulit sekali. Gitu. Kalau di Surabaya kan ya lebih fokus ke kita berlatih, bertanding. Jadi pekerjaan itu tidak begitu kita fokus. Jadi enak. Jadi kita selalu kebugaran atau penjagaan kondisi itu enak. Tapi kalau Mas kerja pulang terus harus berlatih lagi kan Sudah beda ya? Iya, beda sekali di situ. Sekarang sudah pensiun? Iya, saya sudah pensiun. Saya pensiun tahun 2010 dari Bank Jateng itu Mas. Itu saya ngambil sendiri, minta pensiun dini. Karena saya udah punya lisensi B, pikir saya ingin berkarir di kepelatihan saat itu. Ya ngambil lisensinya kan sama-sama Bu Yongki, Bung Yusuf Moni. Tinggal di Purwodadi ya? Purwodadi. Iya, karena kan kerjaan. ini banyak yang bertanya-tanya di mana ini salah satu anggotanya Persebaya juara 87-88 ini. Di Purwodadi ya, di Jawa Tengah ya. Betul. Nah, kita flashback ini ke masa sebelum bergabung di Persebaya. Mas Aris ini kan asli dari Ambon ya, dari Maluku lah. Proses dari Ambon ke Surabaya ke Persebaya dulu gimana Mas? Jadi awalnya setelah saya tamat sekolah guru olahraga SGO Ambon, dan saya di Ambon udah masuk tim PSA Ambon, Waktu itu PSA Ambon itu divisi 1.
Jadi setelah saya tamat itu saya pikir saya harus kembangkan karir sepak bola saya, Mas. Akhirnya saya pikir ya di Jawa itu lebih menjanjikan. Dan memang saya selalu nonton televisi itu, saya pemain-pemain nasional yang dari Ambon seperti Bung Roni Pati itu kan merupakan idola saya. Saya kepingin cita-cita ini seperti Bung Roni. Maksudnya pemainannya ya, sepak bola dia waktu itu, zaman itu. Nah, makanya saya pikir ya hanya bisa berkembang itu hanya di Jawa. Nah, kebetulan ayah saya kan dinasnya di Surabaya. Makanya setelah saya tamat S2 dari Ambon, saya ya datang ke Surabaya. Lalu kebetulan tinggal di Klampis Ngasem, Sukolilo itu. Angkatan laut berarti? Enggak, angkatan udara, tapi angkatan rumah sendiri kan, jadi saya ngambil rumah sendiri. Nah, saya di situ saya ikut kampung di Sukolilo itu, di Klampis Ngasem itu. Terus saya main di situ, terus ada teman saya tetangga bilang, "Wih, Nyo, kamu main bola bagus." Terus saya bilang, saya kan pemain pemain PSA Ambon. Iya. Terus dia bilang, gini, tak cari ke kamu klub Surabaya supaya kamu bisa berkembang, bisa ikut kompetisi gitu. Nah, saya kan belum tahu klub-klub di Surabaya seperti apa. Iya. Gitu. Akhirnya masuk ke Asabab ya? Dia ajak saya. Kita masuk Asabab itu nyari 1 hari, Mas. Orangnya nggak tahu. Oh iya. Asabab yang nganter saya itu. Dia kan sopir itu lembaga rutan. Jadi dia bilang hari Jumat waktu dia bilang, "Nyo, nanti saya pulang kerja kan setengah hari ini. Nah, saya antar kamu cari klub gitu." Lah dia kan waktu itu bilang saya, Asabab itu bagus, Nyo. Dia cerita gitu. Cuma kan saya nggak tahu Asabab itu seperti apa, bagaimana. Iya. Gitu di Surabaya itu, Mas. Nyari seharian ya? Nyari seharian, Mas. Dia pulang jam 10, aku dibawa, kita naik mobil itu kita nyari. Dia sendiri juga nggak tahu mesnya di mana. Asabab, waduh. Kita nyari sampai jam 5 sore itu baru ketemu, Mas. Ketemu mesnya itu, dapat Mas Yongki dulu. Terus dia bilang, "Iya, nanti Pak Barmen, nanti habis maghrib baru datang ke mes, tunggu aja." Jadi kita tunggu di situ, Mas, sampai habis maghrib. Pak Barmen datang. Pak Muhammad Barmen kan. Datang terus, ya salaman. Terus tanya, "Dari mana?" Ya saya kasih tahu, "Ini dari Ambon." Terus, "Ini mau daftar Om, masuk Asabab." Saya bilang gitu. Ya udah dia tanya, ambil data-data saya, diterima. Terus dia kasih tahu jadwal latihannya hari-hari Selasa, Kemis. Dia bilang gitu. Selasa, Kemis, seminggu 2 kali kamu datang. Iya. Tahun berapa itu masuk Asabab itu? Tahun 85, Mas. Itu. Dari Asabab itu ikut kompetisi internal Persibaya ya? Iya. Tapi itu saya belum bisa main. Kenapa? Ya kan katanya Pak Barmen itu aturannya 6 bulan baru boleh main, boleh ikut kompetisi Persibaya. Jadi saat saya latihan pertama itu, Mas, saya di fisik sendiri. Loh, aku kok nggak ikut main? Gitu, saya bingung kan. Loh, kok pelatihnya kan Ping An almarhum ya kan. Yeah. Dia bilang ini dari Ambon, dicoba dites fisiknya. Jadi saya dilatih sendiri, Mas, nggak ikut bergabung game gitu, enggak, dilatih sendiri, Mas. Sampai saya lemas, loh. Kamis datang lagi, ya dilatih gitu lagi, loh. Kok nggak dikasih sempat ya? Saya diem aja, ikut aja. Terus datang minggu berikutnya, terus baru bisa main. Setelah main, Bamu tanya saya, Pak Barmen kan, dia bilang, "Begini aja, kamu masuk mes aja, kan rumahmu jauh gitu." Di Sukolilo. Udah, kamu mau nggak tinggal di mes? Ya saya mau kan, saya pikirin sama. "Oke, saya mau Om. Bawa surat-suratmu." Saya bawa surat-surat, saya kasih. Ternyata itu surat dari PSA Ambon aja, tapi dari KONI belum ditanda tangan. Gitu, akhirnya Pak Barmen suruh Yongki balik ngurus pulang Ambon untuk minta tanda tangan dari KONI. Gitu loh, Mas. Berarti ada jasa Yongki Kastanya ini ya? Iya, Mas Yongki yang ngurus itu. Lalu balik baru Pak Barmen bilang, "Ya, kamu sekarang jadi anggota Asabab. Cuma kamu belum boleh ikut kompetisi nanti 6 bulan karena aturan Persibaya seperti begitu." Orang baru kan, 6 bulan baru boleh. Ya udah, saya di mes, yang penting saya udah tinggal mes, saya latihan terus sendiri. Begitu, Mas. Nah, masuk Persibayanya tahun berapa, Bro? Setelah masuk itu kita ikut kompetisi, Thomas. Terus
Persibaya 8687 itu kan seleksi. Ya. Kita seleksi waktu itu. Saya juga ikut seleksi. Jadi ceritanya begini Mas. Pertama saya ikut kompetisi Asabab, mereka udah main. Terus kita malam harinya lawan PSAD. Lah waktu saingan Asabab itu saingannya kan ketat, pemainnya banyak. Ya. Posisi saya, Yongki Kastanya ada, Nenet, Salim Barmen, anaknya Om Barmen. Ya. Ada Sofi. Pokoknya itu pemain yang punya nama, PSSI semua. Oh ya, Sofi yang dari Bangil itu ya? Itu jadi memang saya sulit, saya pikir, saya posisinya sama, saya ini merebut, mau geser Yongki nggak bisa kapten. Iya. Nah itu, mau geser Sofi nggak bisa timnas sih, PSSI, ini gimana? Saya lihat, saya baca gini, Salim Barmen aja biar anaknya bos, tapi kan fisiknya lemah. Saya pikir, saya harus curi di situ, saya harus momen di situ, saya harus ngambil situ. Kan Pak Barmen kan nggak melihat situ, dia kan melihat prestasi. Siapa yang mainnya bagus? Bagus gitu. Jadi waktu saya dipasang pertama sekali tuh, waktu itu kan Jawa Pos sudah ngambil, udah ngasih naik saya gitu, ada pemain Asabab, tapi belum bisa ikut kompetisi. Lalu Pak Barmen itu dia nargetkan saya, dia bilang saya targetkan dia ini 2 tahun dia harus timnas, gitu. Saya ingat teman saya bilang, kalau kamu sampai bisa pemain Asabab, itu jatah kamu pemain Persibaya, jatah kamu tim nasional, gitu. Karena banyak Asabab punya pemain yang pemainnya besar, pemain bisa nasional Persibaya. Masih ingat nggak nama temennya yang ngantarkan ke Asabab itu? Masih. Siapa itu? Mas Sarmono. Iya, masih ada dia. Mas, itu yang berjasa ya? Iya. Itu teman akrab sekali, saya bilang dia. Nah, terus main lawan PSAD Mas, itu hari pertama. Nah, saya masuk, betul Pak, saya ganti Salim Barmen karena dia takut. PSAD waktu itu mainnya keras, takut kan Mas. Nah, waktu itu saya dalam kondisi fit betul. Jadi pas saya tampil gitu, nah proyek officernya Pak siapa itu? Pak Talib, Dokter Talib itu kalau nggak salah itu proyek official tim PON Jatim. Itu langsung dia masukkan di koran Jawa Pos, dia tulis besar-besar, dia bilang ini adik saya nyakit pantas masuk tim PON Jawa Timur, gitu ya Mas. Aku ya kaget, dan memang malam itu saya main, ya tampil luar biasa ya? Luar biasa, karena memang saya pikir ya saya harus cari rebut posisi di Asabab, Mas. Jadi saya betul-betul tampil, dan waktu itu masih orsinil betul, belum mengerti Gala Desa, Tarkaman, belum mengerti saya. Dan pemain lawan juga belum tahu ini siapa ini. Betul. Makanya saya dimakan sama Mas siapa itu, diinjak sini, darah Mas. Saya udah jatuh, diinjak lagi. Mas Capai. Oh, Capai. Kakaknya itu, nakal memang dia kalau main keras. Jadi kita dua udah, dia hantam saya, kita dua guling-guling, dia masih sempat injak saya gini dalam muka ini Mas. Sampai darah-darah. Saya masih ingat itu pertama kali saya tampil. Nah itu, lalu waktu kejadian Maradona yang dia melewati 7 pemain Inggris itu Mas. Nah saya buat begitu juga. Waktu itu posisi saya tenaganya masih fit betul. Makanya saya melewati tim anak-anak PSAD itu dari belakang Mas. Saya lewat sampai saya dicas keluar lapangan. Saya masuk lagi, dapat bola lagi, saya putar. Saya track gini, di heading sama Ahmad Tayyip, gol. Itu pengalaman saya pertama dia. Pertandingan pertama itu ya? Pertandingan pertama itu. Dari situ banyak yang terpukul. Istimewa Mas Haris ini berarti. Di situ langsung saya masuk tim inti Asabab. Udah, maksudnya dipercaya Om Barmen toh. Lalu kompetisi Persibaya kita musim yang 86-87? Iya. Bukan 86-87 awal itu Mas. Kita dikirim ada berapa orang? Ada 9 apa itu? Iya. 9 orang dari Asabab. Terbanyak loh itu. Kita kirim, termasuk saya juga. Nah, kita masuk gini, yang 6 yang masuk. Yang 3 nggak masuk. Yang 6 itu masuk salah satunya? Iya, salah satunya saya. Istimewa masuk lagi nih. Baru masuk Asabab langsung bisa masuk Persebaya. Iya. Saat itu ya nasibnya bagus lah kata. Iya. Terus tapi di Persibaya saat itu memang sangat ketat Mas. Persaingannya ketat, dan memang pemain-pemain yang divisi utama yang diprioritaskan. Jadi kalau dulu itu kalau Mas baik tapi klubnya apa, katakan yang masih divisi bawah, itu nggak bisa. Harus pemain-pemain top yang divisi utama, maksudnya divisi atas gitu.
Nah, itu yang dipilih. Itu pun persaingannya ketat. Kayak Mas Budi Yohanes, Mas Yongki, itu kan pengalaman semua. Saya ini baru Mas. Maksudnya baru dari kampung lah katakan. Ya, masih ya perlu adaptasi, perlu ini. Ah, itu keambil. Lalu di Persibaya saat itu kalau saya lihatnya Mas, kita itu ada 30 pemain yang masuk kuota di PSSI kan? Iya. Itu. Nah, itu saya lihat itu kita ada pembagian apa ya? Kayak Ada strata kayaknya. Iya. 11 pemain 11 utama. itu utama, 16 berarti kan masuk Ini, line up. line up, ya. 19 itu siap untuk meng-cover 16 itu. Habis itu 24 30. Jadi kalau Mas mau masuk 11 ya harus turun 19 dulu. Iya. 19. Masuk ke yang Iya, jenjangnya. 24 baru masuk 19, baru masuk yang 16 baru bisa ke 11. Bisa masuk, apalagi masuk 11. Lah posisi awalnya Saya 24. oh langsung 24. Iya, maksud posisi di atas lah saya. Jadi kita kalau bertanding itu kan ya latihan sama-sama. Iya kan? Tapi saat bertanding kita pakai pakaian Pakaian penonton. Iya, nonton di atas. Nah, tapi ya sangat tertekan bagi seorang pemain bola itu. Saya pikir itu tekanan paling berat. Mendingan kita tidak dibayar tapi bisa bermain. Gitu loh, daripada kita Latihan tapi hanya jadi penonton iya, aja. Mas, sangat tertekan. Tapi saya sendiri tidak pernah cemburu sama teman-teman. Tidak pernah sakit hati. Enggak. Saya pikir ya udahlah, memang itu pilihan pelatih, mau apa lagi gitu. Nah, kadang saya mengevaluasi diri saya, kurangnya apa, lemahnya saya di mana. Padahal kalau latihan fisik Mas, saya nggak sombong Mas. Itu pemain Persebaya saya bawa di Ambon masih segat, masih ini. Itu kalau kita endurance lapangan itu Mas, saya masih ingat. Itu mereka baru sekali itu saya udah 4 kali 5 kali muter itu Mas. Itu sampai dibilang, loh ini fisik apa itu. Iya. Kadang ada yang teriak mau kemana, cuma kan saya memang kepingin Mau kemana? Mau ke yang 11 ini. Jadi itu saat itu pengalaman di situ yang apa ya bikin saya. Tapi ya itu saya kadang Mas Rusdi, Mas Bodro, padahal Mas tahu Mas Rusdi Bodro kan orang Asabah. Ya. Pak Barmen bos saya Asabah. Loh, saya nggak pernah dicoba sekalipun. Satu pakaian kostum supaya saya rasa senang gitu. Minimal jadi pemain cadangan gitu. Jangan cadangan, pakai kostum aja. Udahlah, udah bangga gitu loh. Gitu loh Mas. Itu tidak pernah sekali. Padahal kepinginnya saya itu ya yang uji coba apakah saya bisa dicoba apa supaya lihat tuh kemampuan tuh. Iya. Lah kalau tidak dikasih kepercayaan mau tahu kemampuan gimana. Itu loh Mas. Lah akhirnya bisa dapat kesempatan bermain itu kapan Mas? Nah ini putaran pertama kan kita masih babak penyisian kan, wilayah timur kan. Itu yang ada cerita lagi yang susahnya itu kalau main pemain inti duluan Mas, naik pesawat. Kalau yang jauh-jauh main di Kalimantan kita nggak ikut, udah jatah kuotanya sekian orang yang camat-camat itu nggak ikut. Nanti kalau main di Pulau Jawa kayak di Semarang, mereka naik pesawat, kita naik bus, nyusul. Itu nggak enak tenan Mas. Aduh, paling gimana ya, nggak enak gitu. Nah, waktu main-main kita lolos 12 besar. Kan 6 wilayah timur, 6 wilayah barat. Iya. Masuk ke Jakarta. Nah, waktu itu kan Jawa Pos yang sponsor kita kan. Lalu kita meeting malamnya, pertemuan. Kita dibagiin jaket, tas, sepatu, itu loh Mas. Bagi perlengkapan tuh Mas tuh. Iya. Nah pulangnya ke mes, saya nggak ada Pak Barmen kan manajer. Maksudnya saya nggak mau ikut gitu loh. Lah ikut ya percuma yang nggak main, jadi penonton kok. Gitu Pak. Lah kebetulan kampus saya waktu itu kuliah di UPB, Universitas Putra Bangsa. Kan ada ikut kegiatan di Jawa Timur di Surabaya. Yang mendingan saya tinggal, saya main buat UPB kan daripada saya kesana penonton, saya tinggal main buat alma mater saya gitu. Itu pemikiran saya seperti itu Mas. Habis maghrib kita udah habis di Jawa Pos selesai sorenya, pulang di mes maghrib saya menghadap beliau habis maghrib itu. Saya malah dimarahin Mas, ditunjuk-tunjuk
apa kamu gila? Dia bentak-bentak saya mas. Saya juga kaget loh. Ini maksud saya kan bicara yang baik. Saya kan bilang om, mendingan ke Jakarta saya nggak usah ikut om. Saya bilang gitu kan. Toh saya kesana juga nggak main. Nggak main om. Kebetulan saya punya kampus ada pertandingan ikut Piala Gubernur apa waktu itu. Ya mendingan saya tinggal aja, saya ikut aja gitu, saya gitu. Wih, saya malah dimarahin. Dia bilang, kamu gila. Kamu tahu, saya manajer, wali kota, jadi ketua Persibaya. Terus kalau kamu anak buah saya, kalau kamu nggak ikut, gimana pertanggung jawab saya? Kamu kan terdaftar di PSSI 30 pemain masuk kota. Kan saya kan nggak tahu mas. Saya pikir ya bisa-bisa aja. Nah, akhirnya saya nggak bisa ngomong, saya dengan hati kayak dongkol gitu, saya balik ke mes. Mas tahu nggak, sampai di mes saya cuma bawa perlengkapan yang dikasih Jawa Pos doang. Yang lain tuh pakaian preman semua, meja, kaos. Saya bawa sepatu latihan cuma satu, kostum latihan cuma satu. Ya itu yang baru itu saya buat ngetes di Senayan buat kalau pemanasan. Yang sisanya itu pakaian biasa, saya cadangan kok, maksudnya nggak main kok. Jadi bawa itu aja. Nah pas kita berangkat mas, kita berangkat sampai di sana, mas tahu nggak? Mereka main hari pertama draw, hari kedua draw, hari ketiga draw. Maksudnya main pertama, main kedua, main ketiga itu draw. Itu langsung koran seluruh Jawa Timur ya, Surabaya. Koran-koran nasional. Kota nasional, Kompas semua tulis Persibaya Surabaya di ujung tanduk. Itu mas kan. Lalu satu tuh pemain-pemain inti itu banyak yang kurang enak badan, termasuk Mas Samsul, Mas Budi. Itu ya karena waktu itu musim hujan jadi mereka itu kayak kurang sehat, flu gitu loh mas. Gitu loh mas. Saat itu. Lalu udah pasrah sudah ini. Main terakhir lawan Persija. Nah, malamnya kita mau main, paginya kan pemanasan. Iya. Kita pulang pemanasan, Mas Rusi di belakang saya. Saya nyuci sepatu saya kan kotor kena pecek di Hotel Hasta itu. Nyuci gini, Mas Rusi dekati saya. Riz, kamu kalau dipasang berani nggak? Aku lagi dongkol gini, nggak tahu dipasang. Ini orangnya mau ini apain saya, mancing bercanda saya. Bang. Itu mas, itu saya setengah nggak percaya dan saya kayak gimana ya pokoknya bercampur emosi dongkol gitu loh mas. Ini mas, terus saya habis cuci terus saya balik ngomong sama beliaunya toh, kan saya diem aja terus saya habis cuci sama, terus saya mau jalan, saya bilang main aja nggak berani, main bola saja saya agak sedikit agak mangkal gitu toh. Saya tinggal, saya masuk, saya mandi, makan, sarapan, pulang, udah. Saya tidur istirahat. Lalu waktu teman saya satu kamar sama itu Hasan Magrobi almarhum. Gitu, sama-sama sapap ini. Iya, baru dia urutan ke-26, saya 24 masih lumayan. Jadi jauh sekali. Nah, Mas tahu nggak? Tiap malam kita dua itu nggak pernah kondisi. Kita dua itu di bar. Kan Hotel Asta itu punya bar. Iya. Ya kita dua minum, nyanyi. Itu sampai subuh jam 2, jam 3 baru masuk kamar. Karena nggak main aja. Iya, nggak konsentrasi sudah gitu mas. Pikirannya kan cuma ya paling penonton. Jadi saat itu betul-betul fisik itu habis saya. Betul, saya aku itu. Lalu itu berlanjut ke tadi Mas Rusdi ngomong gitu. Saya itu tidur, habis sarapan tuh tidur gitu. Tapi Hasan itu kan ngaco dia. Dia putar tape besar-besar, TV besar-besar. Dia bangun, kondisi opo, nanti juga cadangan nonton. Dia gitu, opo Riz, dia gayanya. Opo Riz, kondisi mau kemana? Itu ya nonton yang dulu. Ya, aku digituin mas. Terus, tapi aku tidur sambil membayangkan ucapan Mas Rusdi itu mas. Jangan-jangan bener ya, gitu? Ya bukan gitu maksud saya loh. Mas Rusdi kok bisa ngomong gitu loh maksud saya. Kok bisa ngomong, tapi perasaan saya itu nggak mungkin saya main tuh bang. Saya pikir ini dari mana bisa main, belum masuk 19, belum masuk 16. Iya. Itu mas yang saya nggak masuk akal gitu, tapi pikiran saya di situ. Lalu kita mulai meeting jam sebelum makan siang itu mas. Kita habis
Habis makan siang. terus meeting. Mas tahu, itu ruangan itu sunyi, jarum jatuh itu bunyi. Nggak ada yang bicara, ini udah pasrah kok. Sudah di ujung tanduk ya? Iya, ini lawan Persija bukan musuh yang ringan. Terakhir lawan Persija ini draw selesai, apalagi kalah lah. Ini lawannya bukan lawan ini. Nah ternyata Mas, waktu susunan pemain dibaca itu saya masuk. Saya kaget semua, terkejut kan. Loh aku ini nggak pernah main, nggak masuk cadangan. Masuk cadangan aja tidak pernah. Iya. Tiba-tiba ada di line up pemain inti. Kan coba Mas, dari 24 masuk ke 11 itu logika nalar berpikirnya gimana? Wah, saat itu Mas, briefing itu asisten Mas Bodro, Mas Rusdi, manajer, itu semua itu tujuannya ke saya. Jadi hari itu ngomong itu sasarannya ke saya aja. Maksudnya mereka beri dukungan. Ini Aris ini pemain baru, tolong di servis yang bagus. Maksudnya umpan-umpan bola apa itu tolong dia dibantu gitu loh Mas. Apa dia itu meeting itu saya itu jadi bahan, artinya bahan pembicaraan, bahan kayak pokoknya nggak bicara pertandingan tapi bicara saya sorotannya saya aja lah. Saya masuk itu. Nah Pak Barmen juga ngomong gitu. Ya ini Aris ini baru masuk, nggak pernah masuk main toh. Nah, lalu Pak Barmen bilang seluruh manajer udah tanda tangan bisa main Aris. Tapi tinggal Persija. Tapi saya udah telepon Persija, Todung Barita itu manajer. Itu dia bilang nanti dia tinggal tanda tangan sahkan Aris main nanti di lapangan nanti di stadion. Jadi yang lain sudah ACC dari 12 tim itu 10 sudah tinggal Persija yang kita nanti udah ACC lah jadi bisa main. Nah itu briefing itu ya udahlah nggak ada beban kita ini sudah habis meeting masuk kamar istirahat. Loh masuk kamar itu Mas aku telepon Pak Barmen lagi suruh ke kamarnya. Mau istirahat, aku ditelepon panggil orangnya kayak nggak tenang gitu loh. Batinnya wah, lah aku juga bingung. Ini beneran anak ini nanti bisa dipercaya apa enggak? Itu. Saya sih tenang aja, maksud saya udahlah ini satu tim kesebelasan saya main ya sesuai kemampuan saya. Saya akan tunjukkan ya walaupun saya nggak pernah main ya nggak masalah. Saya akan tunjukkan kemampuan saya bisa main di level Persibaya ya. Saya gitu. Artinya level tataran kelasnya teman-teman itu. Tapi satu hal yang buat saya nervous itu masalah fisik. Habis fisik. Iya, karena bergadang terus. Nah ya? itu Mas. Nggak hanya bergadang, minum juga. Minum juga bir sama asam itu. Jadi saya merasa bahwa wah habis. Tapi soal teknik dan lain saya nggak takut. Saya pikir ya biasa. Karena PSA pernah main di Senayan, malam juga saya udah pernah rasakan. Jadi saya tahu suasana gitu nggak masalah buat saya. Cuma itu fisik yang saya agak nervous. Tapi akhirnya waktu pertandingan Nah, gimana? ya itu lucunya Mas. Kita berangkat sore, kan kita main jam kedua. Setelah Bandung sama Medan, baru Persibaya Persija. Kita ke sana, Bandung masih main. Ya di ruang ganti Mas. Yang lain belum pakai sepatu masih duduk cerita-cerita. Aku itu udah disuruh pemanasan. Coba Mas bayangkan sampai gitu. Kan di Senayan itu kan di ruang ganti itu kan ada lapangan mini lah. Iya. Ini. Nah, jadi mereka anak teman-teman yang lain masih duduk cerita-cerita. Aku udah pemanasan. Sampai keringat-keringat Mas Bodro kasih pemanasan saya. Pemanasan Fadil, ayo harus pemanasan. Loh, tahu-tahu gini perpanjangan waktu. Aku disuruh mandek nih, padahal udah keringet sekali tuh Mas. Nah, setelah perpanjangan waktu, saya disuruh berhenti. Nah, setelah mau habis, teman-teman sudah ganti sepatu, sudah ini. Nah, saya masih pemanasan. Masih pikir aja. Pemanasan udah keringat sekali saya. Nah, akhirnya masuk ke lapangan langsung. Kita pemanasan di lapangan, udah saya nggak terlalu banyak karena saya udah keringat sekali, udah pemanasan di dalam, udah basah. Teman yang lain yang pemanasan, gitu. Nah lalu ya saya dikasih semangat tadi sama Pak Barmen, saya dipanggil. Tapi lihat begitu masuk stadion lihat suasananya gimana? Nah Mas? itu
gegap gumpitanya Grand Force waktu itu ya, belum bonek ya, Grand Force saat itu. Itu luar biasa, Stadion Senayan itu kayak dikuasai mereka ya. Hijau semua gitu. Hijau semua Mas. Lalu suara itu sangat apa ya? Itu saya pengalaman, saya main penonton sebanyak itu dan suara gaduh, suara apa ya? Bising-bising bang. Bisingnya itu sampai nggak denger. Antar teman itu nggak bisa. Manggil nama itu nggak denger Mas. Kalau kita dekatin lalu kita apa itu? Dicolek gitu. Colek gitu, baru tahu. Tapi kalau manggil, Yong, nggak denger. Saking bisingnya Mas. Luar biasa, Senayan besar itu. Iya. Nah, lalu sebelum masuk itu Pak Parman kasih semangat saya itu tadi. Dia bilang, kamu jauh-jauh dari Ambon buat apa? Tunjukkan, buktikan malam ini. Ya udah, saya pikir ya karena ini ya, yang memperjuangkan main itu Pak Pak Parman. Parman. Dia bilang, kamu sampai bisa tampil ini saya memperjuangkan kamu. Dan seluruh manajer udah tanda tangan ACC. Tinggal ini tadi sudah Persija. Ini dia sudah tanda tangan ACC kamu bisa main. Kamu jauh-jauh dari Ambon buat apa? Dia tanya saya gitu kan. Om minta malam ini kamu buktikan. Kamu tidak pernah bermain, malam ini Om minta kamu buktikan. Nah, kan saya tambah semangat, Mas. Oh iya. Tapi itu tadi perasaan nervous terhadap fisik saya itu ada. Saya cuma berpikir fisik masih mampu nggak gitu. Ya udahlah, main apa yang terjadi. Dan saat itu kita udah di ujung tanduk kan. Lalu apa yang dilakukan di lapangan? Nah, kita bermain masuk, udah dipanggil masuk kita bermain masuk. Ya udah, saya jalankan itu, saya bagaimana menyerang, bertahan, ya secara ini kita main mas. Kuat. Artinya imbang lah, maksudnya belum nggak terlihat timpang. Jadi kita nggak ditekan, tapi kita menekan, mereka juga menekan. Jadi masih imbang. Gitu. Nah, saya juga lari. Akhirnya 35 menit itu saya nggak kuat, pusing mas. Itu lihat stadion tuh terputar itu. Saya udah putar ya karena udah habis. Karena fisiknya habis itu tadi. Saya udah nggak kuat. Wah, lihat gini terputar gini. Wah, akhirnya saya ke pinggir garis itu, mereka asik main. Saya berlutut terus saya muntah keluar. Udah nggak tahan saya. Muntah keluar, muntah kuning. Mereka tahu juga, pelatih tahu lah. Saya nggak aktif kan. Terus saya nengok jam gini, lihat gini. Wah, 30 masih 10 menit lagi. Masih lama batin saya gitu. Tapi saya muntah keluar, muntah saat itu. Saya pikir, waduh, lemes sudah ini. Nah, saya bangkit berdiri, saya goyang kepala, jalan. Loh, kok mata padang, enteng gitu kepala saya, mas. Jadi kayak ada energi baru. Napas pulih gitu loh, kayak saya baru mau main itu. Jadi yang capek, yang itu hilang semua. Hilang ini kebuang sama muntahnya tadi. Akhirnya saya lanjut bermain. 10 menit main, nggak lama gitu Buya. Babak pertama selesai pre keluar. Mas tahu nggak? Saya camat itu yang tukang pijit mases itu, camat. Madrai. Ya, camat. Iya. Kecil-kecil orangnya. Kumis, camat itu kita panggilnya camat. Itu saya dijemput, saya dikasih oksigen. Saya sendiri toh mas. Dikasih oksigen, dipijit, dibuka sepatu semua. Yang lain briefing sendiri sama Mas Ruzi, pelatih. Mas Ruzi bilang, bagus, pertahankan. Dia sisa, setengah main lagi, bagus. Kan kita masih ada harapan menang dong. Kamu main bagus semua. Lalu dia bilang, kamu muntah ya? Aku sambil pakai oksigen, aku bunuh-bunuh. Aduh, batinku. Dia bilang, bagus, masih kuat. Pertahankan terus. Saya dipijit. Mereka dapat briefing, saya dirawat sama camat, dipijit, sepatu dilepas semua. Nggak lama gitu, setengah main dimulai pakai sepatu. Oksigen lepas gitu. Kumpul lagi. Saya udah sehat, udah oksigen udah masuk. Udah tenaga pulih. Udah, kita masih bisa berpeluang menang kan. Akhirnya babak kedua mainnya kesetanan. Babak kedua main, Mas. Kedua main ya memang Mas Budi Yohanes itu jago memang. Dia ya bagaimanapun juga ya kelas lah, sekelas Mas Budi Yohanes itu orangnya jenderal lapangan lah. Untuk kalau saya lihat playmaker, gelandang-gelandang sekarang, bahkan selevel nasional belum ada yang mendandingi Mas Budi Yohanes. Orangnya
terukur memang orangnya. Kecil, berotot kakinya, tapi Umpan-umpannya nalurinya itu tajam. Betul. Makanya ke Mas Samsul, Takim, sebetulnya lebih banyak supply dari Mas Budiohan itu mateng semua. Tinggal makan aja. Iya, betul. Pinter orangnya. Saya lihat, ya saya banyak belajar juga dari beliau. Kadang beliau kasih ini saya, Riz, ini begini. Dia sering kalau kita habis ini dia berdiskusi sama saya, dia kasih tahu ini pakai bahasa sambil guyon-guyon gitu. Iya. Riz, gini Riz, ini gini. Kamu kalau kepingin jadi ini naluri, feeling ballmu harus mateng gitu. Nah itu Mas main 9 menit. Back ini kan jaga aku rapat Mas. Back Persija ya? Iya. Persija punya back itu, back kanan. Dia jaga aku. Rapat, aku udah tahu loh. Orang ini kok aku kemana diikuti terus rapat. Oh ya sudah. Jadi setelah belakang main itu toh di belakang Thomas, aku bergerak pelan keluar buka ke sayap. Jadi langsung aku jadi sayap murni. Terus pas bola ke tengah aku pancing dia masuk. Dia ikut saya, mepet sekali, rapat sekali. Saya pancing dia masuk memang. Memang gaya-gaya itu gaya-gaya Mas Samsul. Aku belajar dari Mas Samsul punya gaya gitu. Ya dia lari pelan-pelan gini mancing masuk. Nah pas saya masuk gitu Mas Budi Yohanes tengok saya gini, angkat muka gini. Angkat muka begini saya melambung sudah. Pas Mas Budi Yohanes dapat bola begini, dia angkat muka gini. Dia lihat saya masuk gini, langsung saya lambung begini Mas. Ya kan udah dalam, ruangan kosong. Iya. Saya melambung gini, Mas Budi efek. Cek, bola datang itu Mas, di belakang back itu. Nah, saya kan tinggal maju, saya dorong sekali doang. Tak, masuk ke 16 besar. Itu balapan sama kiper. Kipernya Endang Tirtana waktu itu. Jadi, antara Endang duluan dapat atau saya. Tak, dia mau keluar aku, tapi saya udah duluan menang start. Nah, jadi kita sama-sama. Dia maju, saya juga lari keras, kan kosong udah lewat semua. Iya. Nyampe. Dia pas jatuh sliding saya juga masuk, dorong pakai ujung sepatu. Saya dorong pakai kena ujung sepatu saya, Mas. Tek, masuk pelan-pelan itu di pojok itu tinggi, guling pelan-pelan. Gol, Mas. Aduh, saya ditabrak, saya nggak rasa sakit, saya bangun baru saya lari, baru dikejar teman-teman. Saya lari ke cadangan. Pak Purnomo wali kota pakai nangkap, saya keringat basah, dia peluk sakitnya. Jadi itu main pertama muntah-muntah cetak gol. Cetak gol. Itu sudah Mas, kisahnya itu. Yang saya tadi bilang Mas, bahwa secara tim yes oke. Tapi saya yang tidak pernah dipasang, tidak pernah main, tapi saya masuk menyelamatkan tim Persibaya dari ujung tanduk. Iya. Istimewa berarti. Kebanggaan. Makanya saya bilang orang Jawa Timur sebenarnya tidak pernah lupa. Itu besoknya datang mereka supporter itu toh. Nyari saya aja Mas. Bayangkan. Itu besok koran semua, koran ibu kota, koran lokal tuh nama saya. Pemain baru. Anak baru langsung. Iya. Cetak gol. Iya, Aris Sanyakit penyelamat tim Persibaya Surabaya. Itu Kompas besar-besar tulis itu Mas. Headline pertama itu. Dan sejak itu akhirnya jadi pemain inti terus ya? Nah, sejak itu saya geser. Saya jadi cadangan, saya geser. Nangis kok. Tadi saya nggak perlu sebut. Nangis di tangga lift, pulang ke hotel itu. Loh, saya merdeka udah jadi tim inti udah. Inti ya akhirnya 8 Masuk semifinal. Masuk final ya. Kalah sama Semarang itu. Ya? Dan musim berikutnya akhirnya reguler inti terus ya. Inti hanya masuk timnas selesai saya. Yang saya bilang sama itu udah nggak ada yang goyang. Jadi kalau siapa masuk timnas, waktu itu Takim sama Putu Yasa di yang senior. Saya sama Usnari di yang U23-nya. Iya. Pokoknya menang masih itu udah jaminan inti di Persibaya. Jadi akhirnya 87-88 inti dan juara Mas. Itu kita juara. Iya. Itu. Apa Mas kenangan soal Persibaya juara waktu itu? Yang masih lekat dalam ingatan Mas Aris? Saya pikir Mas, kita pemain bola. Waktu itu kan Surabaya itu dijuluki Italinya sepak bola nasional. Dan bagi pemain-pemain top
di Surabaya itu sebuah kebanggaan, Mas. Itu tidak bisa dihitung dengan uang, materi yang kita dapat. Tapi kebanggaan untuk membela Surabaya dan didukung oleh supporter masyarakatnya. Itu ya saya nggak sombong, Mas, tapi ya saya cerita sedikit. Kadang saya di jalan, lalu lintas pelanggan, polisi yang kenal itu tahu. Mas Aris, kan kebanggaan saya Persibaya. Nggak jadi titilan. Nggak jadi titilan. Iya. Iya, Mas. Nggak lama kejadian barusan saya pulang Juanda ke saudara itu. Kan salah jalan, saya nggak tahu. Yang pabrik paku itu kan nggak boleh belok kanan. Oh iya, nggak boleh belok kanan. Saya nggak tahu, saya belok situ mau ke jalan besar. Dihadang sama polisi Polantas di depan situ. Pak, salah, saya bilang, maaf Pak, saya nggak tahu. Kalau itu kan nggak boleh belok kanan Pak ini. Oh iya, saya maaf Pak, saya dari Jawa Tengah ini. Bilang, nggak, mana SIM-nya? Saya kasih. Terus dia baca, dia lihat pensiunan. Saya pensiun bank kan di situ, terus pensiunan di SIM saya itu. Terus dia ada nama Aris. Iya, tapi dia belum tahu. Dia bilang, pensiunan. Loh Mas, pensiun apa? Terus dia bilang, aku langsung nyetok Persibaya. Dia bilang, oh Persibaya tak? Terus dia baca nama, oh Mas Arisanya gitu. Aduh, aku juga bonek kan. Akhirnya nggak jadi tidak. Saya bilang, ya terima kasih banyak Mas. Saya nggak tahu kalau itu ada larangan. Saya baru ini sudah. Itu contoh-contoh gitu kan kebanggaan saja Mas. Artinya bagi mereka yang sudah lama-lama sudah kan tahu. Jadi kita bawa nama Surabaya itu sebuah kebanggaan, ya kan Mas? Betul. Bagi saya itu sebuah kebanggaan sampai sekarang karena memang euforika sepak bola di Surabaya itu beda sama kota-kota yang lain. Iya. Itu yang begitu lekat ya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang Mas, saya betul jadi bangga. Makanya kemana-mana kalau saya predikatnya legend pemain Persib, saya bangga kok. Betul. Padahal di Persibaya cuma intinya musim. Cuma satu musim aja. Musim yang pertama kan cuma main 3 kali aja. Tapi istimewa ini kan. Nah itu sejarah toh Mas. Itu fakta. Nah, makanya saya kan waktu itu pakai nomor 2. Ada yang lama itu. Lah waktu itu ada pertentangan di teman-teman yang itu kalau loh itu kok Mas Aris nomor loro bukan nomor 6. Nah nggak tahu ceritanya. Awal mula saya kecolongan masuk. Dari situ dikasih nomor 2 kan nggak ada nomor kostum, lainnya dikasih nomor 2 saya pakai aja. Nah berikutnya baru saya bilang saya nomor 6. Pas musim 87-88 itu ya. Baru pesan kaos baru saya bilang saya nomor 6. Nah pemain inti udah bisa nentukan nomor. Iya. Mas itu kan 87-88 kan juara ya Mas. Iya. Juara. Kalau juara itu kan biasanya bonus melimpah terus dapat. Kalau di Persibaya dulu kan banyak teman-teman Persibaya yang akhirnya masuk ke PDAM. Ya, nah, tapi Mas Aris itu setelah juara malah keluar dari Persibaya. Itu keluar atau enggak sengaja dikeluarkan kita sama? Enggak keluar maupun enggak sengaja dikeluarkan. Saya enggak tahu situasi saat itu. Tapi waktu itu saya udah masuk pegawai PDAM loh Mas saat itu. Oh, sudah masuk. Jadi kita pas juara 87-88 itu. Yang nomor 86-87 itu ya? Itu kan Pak Wali Kota masukkan yang belum kerja dimasukkan ke PDM. Jadi saya sempat masuk di bagian apa itu yang penertiban pelanggan itu. Saya waktu itu. Saya dari bawah waktu itu Mas Rai. Muharram ya? Iya. Muharram, Mas Rai. Pokoknya yang belum pernah kerja masuk situ. Saya udah masuk. Tapi tiba-tiba yang setelah juara itu tiba-tiba pindah ke BPD Jateng itu. Lah ini ceritanya, siang-siang gini saya lagi tidur sama Yongki di mes Asabab. Pak Agil datang di mes, ngajak kita dari Semarang itu udah datang. Utusan direksi, itu perintah gubernur langsung tuh, gubernur Jawa Tengah. Perintah ke direksi cari pemain dari Jawa Timur, Surabaya. Udah dibidik. Kalau saya waktu itu saya Heli Yongki mestinya. 3 putra Maluku yang inti di Persibaya 87-88 itu ya. Lalu pertama saya sama Yongki diajak ke hotel Mirama, pokoknya dekat Jalan Basuki Rahmat itu hotel situ. Kita ke situ mereka udah ada, Mas. Pak Agil nemuin. Oh gimana Yong, Riz ini. Nah kita nggak bisa ngomong nih. Ya udah terserah, yang penting Pak Barman mau ya kita oke aja kan, kita kan nggak bisa bawa diri. Nah perhitungan saya waktu itu kan
ya mungkin saya mau ingin berkarir lebih lanjut karena itu Galatama kan. Ya, Nah, itu pasti yang mendorong saya ya. lebih profesional, gajinya lebih tinggi ya. Ya, perhitungan saya begitu Mas. Samping itu kan pegawai bank apa tidak Ya. begitu. Itu yang mendorong saya waktu itu. Ya, padahal sebetulnya berat hati ninggalin Surabaya saat itu berat sekali Mas. Karena sudah ngerasa enjoy di tim ini ya. Di tim itu udah enak dan ya itu secara tidak langsung kan nggak bisa digoyang ya. Kayak Mas Budi, Mas Samsul, ya bisa digoyang kalau udah usia, tapi kalau selagi masih ini tidak Jadi bisa. perpindahan ke BPD itu sebenarnya terpaksa ya. Iya. Tapi kemudian jadi enjoy di BPD sampai jadi pegawai sampai pensiun sampai Iya. Ya mau tinggalnya gimana di lagi? sana. Kan usia semakin ini saya berpikir kembali ya. Saya mau apa lagi? Tapi waktu masih bisa ini saya sebetulnya ingin berkarir, cuma saya pikir berapa tahun sih, ya sudahlah. Saya waktu mau dipindahin ke cabang Purwodadi, saya kan protes. Rasa-rasa mau keluar, mau main bola, cuma saya berpikir 1-2 tahun paling berkarir bola. Nah, apalagi kan sepak bola Indonesia belum begitu stabil kan. ya. Makanya saya juga ragu. Akhirnya ya udahlah, bertahan untuk kerja nggak apa-apa. Nah, itu saya ngambil lisensi itu, ingin berkarir ke pelatih. Gitu. Nah, itu saya setelah selesai ngambil lisensi, pensiun dini, saya ngambil sendiri sampai direksi kaget kan. Apa BPD bayarnya kurang gitu. Bukan, saya bilang tidak, ini pilihan. Saya kan dulu kan masuk BPD karena sepak bola. Ya. Kan saya bilang gitu. Sekarang saya keluar juga karena sepak bola. Pikir saya itu kalau saya tunggu pensiun murni, maksudnya pensiun sesungguhnya kan saya udah nggak kuat ke lapangan. Ya. Itu pikiran saya. Toh kan saya dapat pensiun bukan dipecat. Ya. Nah, itu hitungan saya. Nah, kalau masalah bayaran dan itu kan relatif ya. Besar kecil bagaimana penggunaan kan nggak masalah buat saya gitu. Ya. Tapi kan hobi saya tersalur. Sekarang lisensinya B berarti. B. BAFC. Enggak, B nasional. Oh, diploma kemarin penyataan. Belum, saya kemarin terlambat ikut. Penyetraan di Batu itu. Ya. Aduh, saya ini disuruh ke Jakarta ini tanggal 30 ini. Tapi kaki saya sakit ya, saya cancel dulu nggak apa-apa lah. Oh, Lama. masih. Jadi saya habis di situ, saya pegang Persipur itu dari divisi 3 naik divisi 1 Mas, Purwodadi. Oh ya. Saya yang angkat itu. Dari divisi 3 awal itu sampai divisi 2, divisi 1. Terus saya istirahat, konsentrasi kerja, saya pensiun, langsung dipanggil di PPLP Maluku di Ambon. Saya 3 tahun di sana. Udah saya balik ke Purwodadi lagi. Sampai sekarang ya belum berkiprah di pelatih betul ya, santai-santai di Siap. Nah, ini kawan-kawan kita jadi tahu ini bertemu lagi dengan Mas Aris Sayang gitu ini kan. Mungkin publik bola Surabaya bertanya-tanya di mana ini sosok pencetak gol lawan Persija yang kok nggak ketemu. Nah ini kebetulan, ini tadi saya kebetulan bertemu di lapangan Menanggal Surabaya. Kebetulan Mas Aris dari Purwodadi lagi main-main ke Surabaya. Itu dulu kawan-kawan obrolan kali ini, obrolan di Oma Bal-Balan. Kalau mau menikmati obrolan sepak bola tetap di sini di Oma Bal-Balan. Terima kasih banyak Mas Aris atas Iya, waktunya. terima kasih sama-sama. Selamat sore. Selamat sore.